di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan yang indah. Hiduplah seorang pemuda bernama Ryan. Ia adalah seorang buruh tani yang hidupnya sangat sederhana sejak kecil. Ia terbiasa bekerja keras di sawah milik orang lain untuk membantu ibunya yang hanya seorang pedagang sayur di pasar. Ayah Ryan telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Sejak saat itu, ibunya harus bekerja siang dan malam demi menyekolahkan Ryan. Namun, karena keterbatasan biaya, Ryan harus berhenti sekolah setelah lulus SMP. Ia memilih bekerja sebagai buruh tani agar bisa membantu ekonomi keluarganya. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Ryan tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya dan bekerja dengan sepenuh hati. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah berangkat ke sawah. Saat siang hari, ia bekerja di bawah terik matahari. Dan saat sore, ia pulang dengan tubuh yang penuh keringat, serta tangan yang kasar, akibat mencangkul tanah. Suatu sore, setelah selesai bekerja di sawah, Ryan berjalan kaki menuju rumahnya yang sederhana. Saat melewati jalan setapak di pinggir desa, ia melihat seorang kakek tua sedang duduk kelelahan di bawah pohon besar. Kakek itu tampak lusuh, bajunya kotor, wajahnya penuh kerutan, dan kakinya terlihat lecet seperti sudah berjalan jauh tanpa alas kaki. Di sampingnya terdapat sebuah tas kecil yang tampak sudah usang. Ryan merasa iba. Tanpa ragu, ia mendekati kakek itu dan bertanya, "Keh, apakah kakek baik-baik saja? Apa yang terjadi?" Kakek itu mengangkat wajahnya dan tersenyum lemah. "Nak, aku sudah berjalan sangat jauh sejak pagi, tapi belum makan dan minum. Aku hanya ingin pulang, tapi aku tidak punya uang untuk ongkos." Tanpa berpikir panjang, Ryan merogoh saku celananya dan mengeluarkan satu-satunya uang yang ia miliki hari itu. Hanya beberapa lembar ribuan, cukup untuk membeli makanan dan ongkos pulang bagi kakek itu. "Ini kek, pakailah untuk makan dan pulang. Semoga selamat sampai tujuan," kata Ryan dengan tulus. Kakek itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kamu benar-benar baik hati. Terima kasih. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu sekarang. Tapi percayalah, kebaikanmu ini akan kembali kepadamu suatu hari nanti." Ryan hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak pernah mengharapkan imbalan atas kebaikannya. Setelah memastikan kakek itu mendapatkan makanan dan minuman, ia pun melanjutkan perjalanannya pulang. Beberapa hari kemudian, saat Ryan sedang bekerja di sawah seperti biasa, seorang pria berpakaian rapi datang menghampirinya. Pria itu tampak berbeda dari orang-orang desa pada umumnya. Wajahnya bersih, pakaiannya mahal, dan cara bicaranya begitu sopan. "Apakah kamu yang bernama Ryan?" tanya pria itu. Ryan yang sedang mencangkul berhenti sejenak dan menatap pria itu dengan bingung. "Iya Pak, saya Ryan. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum. "Nama saya Pak Anton. Saya pemilik perusahaan besar di kota. Ayah saya bercerita tentang seorang pemuda baik hati yang menolongnya beberapa hari lalu. Ayah saya itu adalah kakek yang kamu bantu waktu itu." Ryan terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kakek tua yang ia tolong ternyata adalah ayah dari seorang pengusaha sukses. "Ayah saya sangat terharu dengan kebaikanmu. Ia mengatakan bahwa kamu adalah orang yang memiliki hati yang tulus. Karena itu, saya ingin menawarkan pekerjaan di perusahaan saya. Kamu tidak perlu lagi bekerja sebagai buruh tani. Saya akan membantumu mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Ryan benar-benar terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tawaran itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. "Tapi Pak, saya hanya seorang buruh tani. Saya tidak punya pendidikan tinggi. Bagaimana saya bisa bekerja di perusahaan besar?" Pak Anton tersenyum. "Saya tidak mencari orang yang hanya pintar,
tapi saya mencari orang yang berhati baik dan pekerja keras. Saya yakin kamu bisa belajar dan berkembang." Sejak hari itu, kehidupan Rian berubah drastis. Dari seorang buruh tani yang hidup dengan penuh kesulitan, ia kini bekerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji yang layak. Ia tidak lagi harus bekerja di bawah terik matahari setiap hari. Dan yang paling penting, ia bisa membantu ibunya dengan lebih baik. Setiap kali mengingat kejadian itu, Rian selalu bersyukur. Ia menyadari bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak terduga. Sekarang, ia tidak hanya bekerja keras untuk dirinya sendiri, tetapi juga berusaha untuk membantu orang-orang di sekitarnya, sebagaimana ia dulu pernah ditolong oleh seseorang.